Jadi terkait tentang peralatan yang kita siapkan, kemudian koneksi internet kita, mati listrik atau tidak, itulah sepenuhnya tanggung jawab dari peserta seleksi ya. Bagi sobat-sobat yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sampai saat ini, maka tahap berikutnya kita mengikuti seleksi akademik PPK 2022, yang mana untuk pelaksanaan seleksi akademik PPK dalam jaringan di tahun 2022 nanti adalah berbasis domisili. Kemdikbud sudah merilis untuk jadwal-jadwal pelaksanaan seleksi akademik, mulai dari koordinasi peserta dengan pengawas, uji coba aplikasi, dan juga pelaksanaan seleksi akademik. Nanti untuk bagian jadwal-jadwal ini akan tertera pada kartu peserta ujian kita yang bisa diunduh di aplikasi SIM PKB. Baru saja Kemdikbudristek memberikan pengumuman penting kepada calon peserta seleksi akademik PPK dalam jabatan tahun 2022 yang harus segera teman-teman sikapi dan dilakukan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk teman-teman calon peserta seleksi akademik PPK dalam jabatan tahun 2022, ada hal yang harus segera dilakukan saat ini menjelang nanti pelaksanaan pretest PPK atau seleksi akademik. Teman-teman silahkan berkunjung ke ppk.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Kemudian di sini teman-teman bisa saksikan, yaitu pada bagian dalam jabatan. Di sini untuk PPK dalam jabatan ada informasi terbaru, yaitu terkait tentang instalasi sistem ujian seleksi akademik PPK dalam jabatan berbasis domisili. Nah teman-teman, untuk seleksi akademik di tahun ini nanti adalah secara daring berbasis domisili teman-teman. Teman-teman bisa mengunduh untuk kisi-kisi seleksi akademiknya sebagai bahan belajar ya, dan ditentukan disesuaikan dengan mapel PPK yang teman-teman ambil. Kemudian terkait untuk persiapan seleksinya, teman-teman bisa unduh di sini. Nah, informasi terbarunya itu seperti apa? Ini adalah terkait tentang instalasi sistem ujian seleksi akademik PPK dalam jabatan. Nah, inilah teman-teman informasi terbaru dari Kemdikbudristek untuk teman-teman calon peserta PPK dalam jabatan 2022 yang nanti akan ikut seleksi akademik ya. Nah, di sini teman-teman, yaitu teman-teman ada instalasi sistem ujian seleksi akademik PPK dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022. Untuk tutorial lengkap cara teman-teman untuk melakukan instalasi sudah saya sediakan pada video sebelumnya. Teman-teman bisa jelajahi pada channel ini yang berjudul ini teman-teman, yaitu live cara install aplikasi ujian seleksi akademik dengan Save Exam Browser ya. Atau sudah saya berikan untuk link video ini di deskripsi video yang teman-teman sedang saksikan ini. Nah, di sini ada 3 aplikasi, 3 alat yang teman-teman harus segera siapkan ya. Nah, di sini dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPK dalam jabatan tahun 2022, Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan melakukan seleksi akademik PPK dalam jabatan tahun 2022. Sehubungan dengan itu, kami sampaikan langkah-langkah instalasi sistem ujian seleksi akademik PPK dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022. Ini adalah 3 alat yang teman-teman harus siapkan ya untuk ikut seleksi akademik dalam jaringan berbasis domisili. Yang pertama, ini adalah laptop ya. Laptop ini yang sudah terpasang aplikasi seleksi akademik atau SEP. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini untuk cara install dari aplikasi Save Exam Browser ini sudah saya sediakan videonya di deskripsi. Tentunya sudah bisa semua ya. Yang kedua, handphone. Teman-teman sediakan handphone. Nah, untuk laptop dan handphone ini pastikan laptop dan handphonenya ini dalam kondisi baik. Untuk laptop ini adalah minimal RAM 2 dan layarnya ini adalah minimal 10 inci teman-teman. Untuk handphone pun juga seperti itu. Upayakan handphonenya ini handphone yang kameranya bagus ya, dikarenakan nanti akan terhubung dengan aplikasi Zoom. Karena nanti untuk digunakan pengawas mengawasi kita ya ketika ujian. Jadi handphone kita ini pastikan handphone yang bagus untuk dari segi kameranya. Nah, kemudian di handphone kita ini selain terinstall aplikasi Zoom, ini juga sudah diinstal aplikasi WhatsApp. Dikarenakan untuk koordinasi teman-teman dengan pengawas ruang ujian ini adalah nanti melalui aplikasi WhatsApp ini. Nanti akan dibuatkan grup WhatsApp.
Nah, kemarin kan kita ketika pemutakhiran profil SIM PKB itu kan kita diminta memasukkan nomor handphone yang terintegrasi dengan WhatsApp ya. Itu adalah fungsinya itu. Kemudian teman-teman sediakan koneksi internet teman-teman. Nah, ada koneksi internet, ini adalah kuotanya minimal 10 GB supaya nanti di tengah-tengah jalan ketika teman-teman itu ikut seleksi akademik ini tidak terputus di jalan dikarenakan kuotanya itu habis. Nah, itu nanti tidak akan ditolerir, nanti kita akan bisa didiskualifikasi ya teman-teman. Jadi terkait tentang peralatan yang kita siapkan, kemudian koneksi internet kita, mati listrik atau tidak, itulah sepenuhnya tanggung jawab dari peserta seleksi ya. Nah, tidak tanggung jawab dari panitia teman-teman, biasanya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sudah disediakan untuk berkas instalasi dan berkas konfigurasi yang harus diunduh dan dipasang pada laptop peserta. Nah, di sini teman-teman untuk menginstal aplikasi SEP-nya ini ada dua pilihan. Pilihan yang pertama ini disesuaikan dengan laptop teman-teman masing-masing ya. Kalau misalkan di sini yang pertama ini adalah instalasi SEP atau Save Exam Browser pada sistem operasi Windows. Ini adalah teman-teman mengunduhnya bagian yang atas ini. Yang atas nomor 1 SEP ini adalah seleksi install Windows EXE. Inilah aplikasi installernya. Teman-teman unduh dan juga install, videonya di deskripsi ya tutorialnya. Kemudian kita untuk membuka ujiannya ini adalah menggunakan klik mulai seleksi ini ya, diunduh dulu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Apple atau macOS, maka teman-teman pilih yang bawah ini ya. Ini adalah untuk SEP untuk macOS, kemudian ini adalah untuk sistem mulai dari macOS. Nah, itu teman-teman. Jadi saat ini adalah sudah masuk pada tanggal 2, jadi sesuai dengan janji edaran terbaru dari Kemdikbudristek bahwa teman-teman untuk bisa menginstal aplikasi ini adalah dimulai dari tanggal 2 ini. Jadi di sini sesuai dengan edaran terbaru kemarin. Nah, di sini untuk panduan dan kisi-kisi seleksi akademik teman-teman bisa unduh kan di ppk.kemdikbud.go.id mulai tanggal 2 April. Nah, pada video sebelumnya banyak teman-teman yang bertanya, apakah kita harus menginstal aplikasi Save Exam Browser ini pada tanggal 2 April ini sekarang, dikarenakan untuk nanti jadwal kita kan belum muncul ya. Nanti jadwalnya munculnya bersamaan dengan kita mencetak kartu peserta ujian seleksi akademik, itu adalah tanggal 6. Nah, sebaiknya teman-teman bisa install mulai dari sekarang, dikarenakan untuk sekarang kan sudah dirilis ya untuk aplikasi secara resmi yang digunakan untuk seleksi akademik PPG 2022 ini. Tujuannya apa? Supaya di sini secara lebih dini ini kita bisa mempelajari laptop kita ini mampu apa tidak untuk menjalankan aplikasi tersebut. Tentunya itu sebagai langkah antisipatif kepada kita. Kalau misalkan ternyata nggak support, ini kan kita masih punya jeda waktu ya untuk kita mencari pinjaman laptop atau beli laptop misalkan. Nah, di sini disampaikan juga untuk instalasi aplikasi seleksi akademik secara mandiri, teman-teman lakukan tanggal ini ya, hari ini yaitu tanggal 2 April 2022. Aplikasi ini diunduh di ppk.kemdikbud.go.id seperti tadi yang teman-teman sudah lihat ya, sudah ada untuk panduan dan install aplikasinya. Untuk cetak kartu peserta seleksi akademik nanti tanggal 6 April 2022 melalui akun SIM PKB. Jadi ketika kita masuk ke akun SIM PKB maka akan ada tombol untuk kita mengunduh kartu peserta teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk tutorial lengkap cara mengunduh aplikasi dan instalasi Save Exam Browser sudah saya sediakan videonya di deskripsi. Demikian informasi ini dan pantau terus teman-teman untuk yang jadwal seleksi akademik ya. Nanti teman-teman itu sesuai dengan kartu peserta ujian itu masuknya periode 1, 2, 3 atau 4 ataupun 5. Nah, nanti karena untuk plottingnya itu adalah berbeda-beda satu peserta dengan peserta yang lainnya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.